Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Damyul yang dirahmati Allah, apakah sahabat Damyul sudah tahu malaikat pencabut nyawa dalam Islam? Malaikat pencabut nyawa dalam Islam disebut dengan malaikat Israel. Hal ini dapat dibuktikan dari firman-Nya dalam surah As-Sajdah ayat 11, meski Al-Quran hanya menyebutnya dengan malaikat maut, yang artinya, katakanlah malaikat maut yang diserahi untuk mencabut nyawamu akan mematikan kamu, kemudian kepada Tuhanmu kamu akan dikembalikan. Dalam menjalankan tugasnya, ada 3 ciri khusus yang dimiliki oleh malaikat pencabut nyawa ini, seperti menanti di tiap-tiap pintu rumah, mencabut nyawa dalam satu waktu, hingga wujudnya saat mencabut nyawa. Yang pertama, menanti di tiap pintu rumah. Menurut hadis yang disabdakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, malaikat maut bahkan menanti ajal manusia hingga waktunya tiba di depan pintu rumah-rumah mereka. Kisah ini diterjemahkan oleh At-Tazkirah jilid 1 karangan Imam Syamsuddin Al-Qurtubi yang menceritakan kembali kisah dalam hadis marfu pada khabar yang masyhur di kitab Al-Arba'in. Kegiatan yang dilakukan malaikat maut sehari-hari adalah berdiri di depan pintu rumah sebanyak 5 kali sehari. Hal ini menjadi penanda bahwa maut begitu dekat dengan manusia. Keterangan ini disandarkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Abu Nuaim Al-Hafiz menambahkan dalam Thabit Al-Bunani bahwa malaikat maut dipastikan selalu dalam posisi siap memperhatikan tiap nyawa makhluk hidup selama 24 jam. Malaikat pencabut nyawa hanya menanti perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencabut nyawa yang sudah ditakdirkannya. Yang kedua, cabut nyawa dalam satu waktu. Ash'ad bin Aslam mengatakan bahwa Nabi Ibrahim alaihi salam pernah bertanya kepada malaikat pencabut nyawa terkait bagaimana cara dirinya mencabut nyawa yang berjauhan dalam satu waktu. Malaikat kemudian menjawab, "Aku memanggil nyawa atas seizin Allah, sehingga nyawa-nyawa itu ada di antara kedua jariku ini." Mengenai hal itu, Ibnu Abid Dunya meriwayatkan dalam At-Tahrir Al-Murassakh, bumi juga dibentangkan baginya, lantas dibiarkan layaknya nampan yang darinya dia dapat mencomot apa saja yang dia mau. Yang ketiga, wujud saat mencabut nyawa. Ada sebuah riwayat yang menjelaskan wujud malaikat maut saat mencabut nyawa seseorang. Dikatakan ia akan menampakkan rupa yang berbeda antara kepada orang mukmin dan orang-orang kafir. Hal ini diterangkan oleh Imam Syamsuddin Al-Qurtubi dalam kitab At-Tazkirah. Ahli tafsir asal Andalusia ini
menukil sebuah riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam pernah meminta malaikat maut memperlihatkan kepadanya rupa wajahnya ketika mencabut nyawa orang mukmin. Setelah ia melihat malaikat maut dalam wujud seorang pemuda yang amat tampan, berpakaian indah, beraroma harum, dengan penampilan yang sangat menarik, lalu Nabi Ibrahim meminta malaikat maut untuk memperlihatkan bagaimana wujudnya ketika mencabut nyawa orang-orang kafir. Nabi Ibrahim kemudian mendapati malaikat pencabut nyawa dalam wujud menyeramkan. Malaikat maut menampakkan dirinya sebagai seorang manusia berkulit hitam. Kedua kakinya di bumi dan kepalanya di langit, hingga terlihat nyala api di setiap helai rambut yang ada di tubuhnya. Tidak dapat dipungkiri, setiap manusia pasti akan merasakan mati, sebagaimana yang dijelaskan Allah dalam Al-Quran, kullu nafsin za'iqatul maut, tiap-tiap yang bernyawa pasti akan mati. Semoga kita ketika menghadapi syakaratul maut nanti, kita diberi kemudahan dan kita bertemu dengan malaikat Israel dalam rupa yang tampan, beraroma harum, dan meninggal dalam keadaan Islam dan beriman kepada Allah. Semoga video ini bermanfaat buat kita semua. Terima kasih dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.